Polemik hubungan Virgun dan Inara Rusli kembali memantik perhatian publik setelah muncul pengakuan bahwa komunikasi di antara keduanya telah terputus. Virgun menyebut dirinya tidak lagi bisa menghubungi Inara karena akses WA sang mantan dipegang oleh suami barunya, Insanul Fahmi. Pernyataan ini langsung menambah lapisan baru dalam konflik yang sebelumnya sudah ramai. Diketahui, pernikahan siri Inara dan Fahmi sempat menjadi sorotan karena dilakukan tanpa sepengetahuan istri sah Fahmi, Wardah Tina Mawah, hingga berujung laporan dugaan perselingkuhan dan persoalan hukum yang kemudian ditempuh lewat jalur damai. Kesepakatan damai itu mensyaratkan permintaan maaf terbuka dan bukti pernikahan siri, namun hanya sebagian yang dipenuhi. Di tengah isu rujuk dengan Mawah, fakta bahwa Fahmi masih memegang akses komunikasi Inara memicu spekulasi publik. Netizen yang budiman mempertanyakan konsistensi sikap Fahmi yang disebut ingin memperbaiki rumah tangga tetapi masih terhubung erat dengan Inara. Situasi ini memperkeruh opini publik dan membuat drama hubungan mereka kembali menjadi bahan perbincangan luas. Virgun kecewa nggak sih akhirnya, maksudnya sampai berlarut-larut sampai harus ke Komnas Anak gitu dengan mantan? Iya, sebagai orang tua juga bukan orang tua sempurna ya. Jadi kalau setiap kekurangan dikoreksi yang melibatkan pihak ketiga yang memang butuh anak-anak, nggak kecewa sih, alhamdulillah aja. Kamu sejauh ini komunikasi dengan Inara seperti apa, Virgun? Udah stop ya. Udah stop. WA-nya dipegang sama suaminya. Tapi kondisi anak-anak sekarang seperti apa? Stabil Pak? Mungkin kondisi anak-anak Nanti kalau tanya kondisi anak-anak nanti dari Bang Agus aja karena kan nanti ada visit. Aku juga nggak berani statement apa-apa yang merasa lebih baik dari ibunya anak-anak ya, tapi nanti biar ada pihak Komnas Anak yang memang bisa menilai. Berarti kamu komunikasi dengan anak lewat siapa, Virgun? Inara komunikasi dengan anak-anak lewat siapa? Ke sekolah masih ketemu. Di siang hari sebelum melapor ke Komnas HAM juga masih ketemu sama anak-anak. Makanya saya bingung dilaporin. Jadi ya udahlah, yang penting demi tentu kalau memang merujuknya untuk kepentingan anak-anak saya jalanin. Ini kata mamanya ada binatang makanya nggak mau dikasih. Asap rokok. Hanya itu ke dalam. Tadi udah dijelasin. Tapi kesiapan Virgun buat nanti mediasi sama Inara gimana? Kesiapannya. Bismillah siap. Ya, bismillah siap. Terkait adanya niat gugatan. Yang penting sih mental jangan jaga udah itu aja. Tapi mati mestinya harusnya udah nggak mau ikut-ikutan lagi ya masalah kayak gini dah. Udah mulai stabil hidup saya, nggak mau urusan sama hukum lagi segala macam malah begini-begini bang ya. Tapi ya harus jalanin karena emang nggak mau ketemu anak-anak. ada yang dibilang karena uang bulanannya di stop makanya dia bereaksi seperti ini. Jadi udah dalam cetek ya penilaiannya segitu ya. Tapi uang kok. katanya ada gugatan, mau ada Ya, gugatan. oke. Jadi sampaikan ya sekali lagi ya bahwa yang pertama seperti yang disampaikan Mas Kris, yang pertama dalam waktu dekat kita menunggu panggilan untuk mediasi dan visit. Yang kedua setelah itu, setelah hasil mediasi itu disepakati apakah mediasi gagal ataupun sepakat damai, kita akan segera mengajukan gugatan pengalihan anak kepada klien kami. Kita lagi menyusun, kita lagi menyiapkan, kita lagi menunggu hasil dari mediasi nanti dan hasil visit. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kok iso? Hari ini aku mireng ya. Katanya HP Iyanya itu kamu sih bawa. Padahal sebelumnya kamu bilang merelakan Iyanya demi kembali kepada Wawa. Akalmu itu bundes ya dulu ya. Terus apa kok HP ini Iyanya mbok cengkrem? Jujur. Jadi kamu ngapusin Tapi klarifikasinya yang dia sama pengangguran banyak acaranya itu ya guys, dia itu sudah nyedudur kembali gitu, sama seperti waktu dia di podcast di RL itu udah ini loh mas, Elvi-nya juga kok saya nanya kenapa kisah cintamu yang naik lantai 3 itu bikin semua orang di sekitarmu repot, sebentar nanti jadi korban anaknya, sebentar lagi nanti mantan suaminya dipanggil-panggil, nanti sebentar lagi sopirnya.
Ada tuh yang polanya menjijat itu kamu sama istri mudamu yang lebih tua itu. Lagian kasusnya kok lama mentok. Yang mau pakai rompi aku ready loh. Pakai. Virgon, kalau aku jadi kamu ya, aku bakal menyetop pengacara itu untuk diam dan aku bakal speak up sendiri ya kan. Aku kasih tahu ya, dulu ya mantan kamu ngomongin kamu parah banget, gila, ngejelekin kamunya parah banget, gila. Tapi sampai sekarang ya ada saatnya, waktu yang membuktikan ya kan, semuanya kebuka. Nah, tabir-tabir kepalsuan keburukan mantan elu, ngerti nggak? Dari yang pelakor ya kan, yang kedua, gila, ternyata lu tuh baik, ngerti gak sih? Dari supir, dari pembantu, dari rumah, dari uang bulanan, lu ngasih semuanya. Dan apa? Dan mantan lu masih ngejelekin lu dulu separah-parah apa? Kayak parah banget, ngerti gak sih? Dan lu sekarang masih diem. Biar apa sih pengacara lu yang ngomong, kalau gue enggak, gue ke depan, minggir pengacara, gue jelekin mantannya. Maksudnya kayak gue jelekin mantan gue ya, itu kan mantan lu. Maksud gue kayak gitu, lu balikin, ini waktunya lu speak up. Tapi lu keren, Pir, lu keren, lu hebat, lu diem, lu kunci mulut lo, karena lu tahu lu punya anak, lu nggak mau kayak bikin jejak digital jelek buat emaknya. Tapi sayang sekali emaknya yang bikin jejak digital jelek sendiri gitu, ngerti gak sih? Yang kayak lu diem, lu kayak ngejip mulut lo, tapi kayak mantan lu yang ngebuka jejak digital kejelekan dia sendiri, ya kan? Wah, hebat. Inara Ruslia, Pahmi dan Mawa. Ya, jadi begini ya, kemarin itu lewat di beranda TikTok saya ya, katanya Inara Rusli siap melepas Pahmi kalau Pahmi mau dengan Mawa. Jadi begini ya, saran saya untuk Inara. Begini Inara, kamu itu belakangan datang ke dalam kehidupan Pahmi, ya. Kamu itu merebut Pahmi dari Mawa. Jadi dari sini kamulah yang harus mengalah, kamu yang harus melepaskan Pahmi gitu loh, ya. Tanpa perlu disuruh pun kamu harus melepaskan Pahmi. Ya, kalau kamu sudah tahu bahwa Pahmi itu punya istri, apalagi kalian cuma nikah siri, ya suruh dong si Pahmi menalak kamu. Kan gampang, nggak perlu pakai dokumen, nggak perlu pakai surat-surat, tinggal ngomong talak saja. Nah, si Pahmi ini juga bego. Pahmi harusnya langsung menalak Inara. Sudah ketahuan, kalau alasan Inara dia tidak tahu bahwa si Pahmi sudah punya istri, itu bagi saya bohong. Karena pada bulan Agustus itu Mawa sudah chattingan dengan Inara. Ya, Mawa sudah chattingan dengan Inara. Inara pun bilang, kalau Mbak mau tahu saya bisa kok datang ke Medan untuk lebih detail, kata Inara ke Mawa di bulan Agustus. Jadi bulan Agustus Inara sudah tahu bahwa Mawa itu adalah istri dari Pahmi. Jadi bohong kalau kamu nggak tahu. Ya, kemudian pura-pura terkejut dikira Pahmi single. Kalau kamu merasa ditipu oleh Pahmi, ya sudah, sekarang suruh si Pahmi nalak kamu. Bukannya ketika kamu ditipu tiba-tiba diteruskan hubungannya. Paham? Kamu yang belakangan datang ke kehidupan Pahmi dan Mawa, kamu yang mengalah, suruh Pahmi nalak kamu gitu loh. Si Pahmi juga jangan talak si Inara. Jangan cuma ngomong doang. Sampai pengen ketawa. Bentar, emang Gundik punya value. Gimana pun juga, Gundik mah tetap Gundik. Birahi mah birahi, nafsu mah nafsu, jinah mah jinah. Pokoknya ya Inara, janganlah kamu bentur-benturkan sama agama, apalagi konsep poligami. Salah satu blundernya Gundik yang tergundik-gundik tahun 2026 ini. Pokoknya kalian semua tahu lah, isi podcast di Densu itu kan. Ada yang mau saya bahas juga soal statement dia yang pernah bilang di Dr. Lee ya, Richard Lee, yang dia bilang tidak ada perempuan baik yang mau sama laki-laki orang. Nah, itu dulu dia sebagai korban, tapi saat dia sedang menjadi pelaku dibenturkan deh sama agama, pengen deh disamakan sama istri para nabi gitu. Dia merasa bersalah. Saya pikir dia merasa bersalah itu dengan perbuatannya tuh menjadi pelaku juga gitu, tapi ternyata dia merasa bersalah atas statementnya. Dia tarik kembali itu, pengen disamain sama istri para nabi zaman dulu. Dajjal, please
konsep poligaminya aja udah beda, udah melenceng. Makanya kalau birahi mah birahi aja, nggak usah pengen disama-samain sama istrinya. Para nabi konsep poligaminya aja udah beda. Dulu zaman para nabi melakukan poligami itu adalah untuk menyelamatkan para janda yang ditinggal meninggal sama suaminya yang gugur di medan perang. Ini kan zaman dulu nih, zaman dimana memeluk agama Islam itu perjuangannya luar biasa. Mengaku sudah menjadi agama Islam aja taruhannya nyawa, itu zaman itu. Ya, di zaman jahiliyah. Nah, para janda ini setelah ditinggal sama suami-suaminya, mereka tuh kan sudah memeluk agama Islam. Nah, dikhawatirkan setelah suaminya meninggal, yang gugur di medan perang, yang meninggal mungkin karena sakit atau sebagainya, para wanita di zaman dulu, zaman jahiliyah itu, jika tidak ada pasangannya itu sangat-sangat dibudakkan, sangat-sangat dihinakan. Zaman dulu patriarki sekali ya, laki-laki yang lebih mulia, makhluk yang lebih mulia dibanding perempuan. Jadi kalau perempuan zaman itu kemungkinan untuk dijadikan budak, bahkan setelah memeluk agama Islam takut dimurtadkan kembali. Itu sebabnya mereka dinikahi oleh Nabi gitu. Tapi kan kamu hidup di zaman sekarang, dimana kamu berstatement melalui pakaian sebagai seorang muslim aja, nyawa kamu tidak terancam, kamu tidak ada kemungkinan untuk diperhaos, kamu tidak ada kemungkinan untuk dimurtadkan. Tidak ada kewajiban untuk menyelamatkan kamu. Hey Gundik, please jangan. Ya inilah orang-orang bejat zaman sekarang ini membungkus jinah mereka, membungkus birahi mereka, syahwat mereka yang tidak cukup dengan pasangan, langsung deh membenturkan dengan agama, mencari pembenaran, langsung membahas syariat poligami. Dipelajari dulu konsep poligami zaman Nabi seperti apa. Bukan karena libido, bukan karena syahwat, bukan karena si bagian bawah itu. Kalau zaman dulu itu yang namanya poligami ibadah, makanya berat banget untuk kalian para laki-laki. Kalau kalian memahami konsep poligami yang sesuai dengan syariat, itu sangat berat sekali untuk dilakukan. Karena tidak semua wanita juga mau dipoligami ya, termasuk Mawa. Ini si Gundik malah NPD sih, dah jelas itu main NPD deh.